Kita lanjutkan dengan sifat-sifat koligatif larutan. Baik nih, tadi sudah dibicarakan tentang sifat koligatif larutan itu meliputi tekanan uap, titik didih, titik beku, dan tekanan osmosis. Tekanan uap. Tekanan uap. Apa yang dimaksud dengan tekanan uap? Berarti tekanan yang ditimbulkan oleh uap. Ya, tekanan yang ditimbulkan oleh uap. Kita bicara tentang sifat koligatif larutan. Maksudnya apa? Sifat koligatif larutan itu sifat larutan yang ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut. Ya, kalau jumlah partikel zat terlarutnya banyak, berarti kan konsentrasinya besar. Ya, kemarin sudah tahu kan, kalau tekanan uapnya bagaimana kalau konsentrasinya besar? Tekanan uapnya menjadi bertambah atau berkurang? Berkurang kan? Berarti kan menurun ya. Nah, karena ada perubahan, namanya di sini perubahan tekanan uap. Perubahan tekanan uap. Kita bicara dulu tentang tekanan uap. Tekanan uap itu berarti tekanan yang ditimbulkan oleh uap. Nah, di sini saya gambarkan dulu. Misalnya di sini ada air. Ini partikel-partikel air. Ini molekul air. Molekul H2O yang berbentuk cair. Nah, kemudian ini saya tutup. Ini saya tutup. Ini akan menguap. Namanya menguap berarti molekul H2O cair berubah menjadi molekul H2O gas. Nah, ini molekul H2O gas. Nah, uap air. Kalau uap airnya banyak berarti tekanan uapnya besar. Ya kan? Nah, kalau misalnya ini air tadi saya masuki dengan zat terlarut, tapi di sini syaratnya zat terlarutnya tidak mudah menguap. Contohnya apa? Sebentar, ini tadi air, molekul air H2O. Kemudian air tadi saya masuki gula, larutan ya, saya masuki gula. Saya larutkan di sini. Apa yang terjadi? Ini misalnya ini ada gula. Nah, ini ada molekul-molekul gula. Nah, ini ada molekul-molekul gula. Pertanyaan saya, gula dengan air. Siapa yang mudah menguap? Kalau tidak tahu, coba kita pakai logika aja ya. Misalnya, kamu ngepel lantai, pakai air kan? Terus ada gula pasir jatuh. Kira-kira siapa yang hilang? Siapa yang menguap duluan? Air kan? Oh, berarti air itu mudah menguap dibandingkan gula. Nah, makanya kalau di sini ada gula, air mau keluar dari molekul-molekul air yang ada di sebelahnya, dia tertutup oleh molekul-molekul gula ini. Ini mau keluar nih, tapi sulit. Kenapa? Karena tertutup oleh molekul-molekul gula. Sehingga tekanannya bagaimana? Yang menguap banyak apa sedikit? Sedikit kan? Kalau yang menguap sedikit berarti tekanan uapnya bagaimana? Mengecil. Makanya kemarin terjadi penurunan tekanan uap. Kan berarti berubah kan? Nah, ini yang pertama, sifat koligatif yang pertama adalah perubahan tekanan uap. Nah, perubahannya bagaimana? Penurunan tekanan uap. Nah, perubahannya berarti nanti di sini turun ya. Penurunan tekanan uap. Terus yang kedua, titik didih. Titik didih. Nah, ini saya gambarkan titik didih. Nah, ini diberi. Nah, ini ada molekul-molekul air.
Kalau air ini dipanaskan, apa yang terjadi? Airnya akan menguap. Ya. Yang namanya menguap berarti molekul-molekul H2O berubah H2O cair berubah menjadi H2O gas. Nanti ini menguap. Uap ini menimbulkan tekanan. Ya kan? Tekanan. Padahal di luar sini ada tekanan udara di luar. 1 atm. Yang namanya mendidih itu minimal uap yang dihasilkan di dalam ini sama dengan tekanan yang ada di luar. Kalau tekanan yang ada di luar 1 atm, minimal uap yang ada di sini tuh 1 atm. Kalau ini sudah 1 atm, berarti ini bisa dikatakan mendidih. Tapi kalau di sini belum ada 1 atm, berarti ini harus dipanaskan supaya yang di dalam ini bisa keluar menjadi uap. Nah, kalau uapnya banyak kan berarti di sini bisa 1 atm. Berarti terjadi mendidih. Nah, kalau ini air tadi, tak beri gula. Molekul-molekul air, saya beri gula. Ini ada gulanya. Ya. Apa yang terjadi? Tetap tekanan udaranya kan tetap 1 atm. Ini yang menguap bagaimana? Kalau ada gulanya. Yang menguap bagaimana? Sedikit kan? Karena molekul-molekul H2O yang mau lepas, yang mau pisah dari ikatan yang ada di air ini, dia tertutup oleh gula. Berarti yang bisa lepas hanya beberapa. Ya. Kalau ini yang lepas menjadi H2O gasnya itu sedikit, maka tekanan di sini menjadi kecil. Padahal untuk mendidih butuh 1 atm. Bagaimana? Berarti dia butuh uap yang banyak. Supaya uapnya banyak bagaimana? Panasnya ditambahi lagi. Ini panasnya ditambahi lagi. Padahal kalau ini tadi panasnya 100 derajat Celcius. Kalau 100 derajat Celcius ini bisa uap semua. Ini tekanan yang ada di sini itu 1 atm sehingga ini menjadi mendidih. Itu suhunya 100 derajat Celcius. Lah kalau ini supaya mendidih bagaimana? Harus ditambahi panas yang lebih banyak lagi. Supaya yang ada di bawah-bawah ini dia lepas menjadi uap. Kalau ini lepas semua menjadi uap, ini berarti uapnya banyak. 1 atm menghasilkan tekanan 1 atm berarti dia mendidih. Nah, berarti di sini kira-kira kalau mendidih suhunya dibutuhkan suhu yang lebih banyak atau yang lebih sedikit? Lebih banyak, makanya di sini nanti bisa 102 derajat Celcius misalnya. Ya, semakin banyak gula yang saya masukkan supaya mendidih, berarti kan butuh uap yang banyak untuk menghasilkan tekanan 1 atm. Kalau butuh uap yang banyak berarti di sini tekanan suhunya harus lebih tinggi. Makanya dikatakan kenaikan titik didih. Nah, ini namanya kenaikan titik didih. Yang nomor 3, titik beku. Titik beku air itu 0. Namanya membeku. Membeku itu dari air yang berfase cair menjadi air yang berfase padat. Nah, untuk menjadi padat berarti molekul-molekul air itu harus mepet. Ya. Semakin mepet berarti dia membeku. Kalau renggang berarti nanti dia akan menjadi gas. Jadi kalau molekul-molekul H2O jadi gas itu jarak antar partikelnya jauh antara H2O1 dengan H2O yang lain. Tapi kalau cair berarti dia agak dekat. Kalau padat berarti dia mepet. Harus mepet ya. Nah, ini supaya membeku molekul-molekul H2O harus berdekatan.
harus mepet. Nah, jadi misalnya ini molekul H2O. Ini bentuknya cair. Supaya padat bagaimana? Kalau mau menjadi uap kan harus dipanaskan. Kan berarti ini diberi panas. Kalau mau jadi uap, ini enggak mau jadi uap, ini mau jadi padat. Kalau mau jadi padat, kalau mau jadi uap kan berarti ininya harus renggang. Supaya renggang berarti diberi panas kan. Nah, kalau ini mau supaya mepet berarti panasnya diambil dengan cara didinginkan. Nah, supaya dia membeku ini kan harus didinginkan. Kalau didinginkan berarti jarak antar molekul H2O ini harus mepet. Ya kan? Ini pada suhu berapa? 0. Tapi kalau misalnya ini tadi air, kalau ini saya beri gula, nah, molekul-molekul airnya ini ada gulanya. Nanti apa yang terjadi? Nah, ini gula. Nah. Air dengan air itu mau mepet, mau berdekatan sulit. Kenapa? Karena terhalang oleh gula. Nah, kalau terhalang oleh gula berarti air dengan air kan butuh panas yang diserap lagi supaya molekul air dengan airnya ini H2O-nya ini saling berdekatan. Makanya suhunya kalau di sini air saja suhunya 0 supaya dia menjadi beku. Ini supaya dia menjadi beku butuh panasnya dikurangi. Berarti butuh didinginkan lagi menjadi kurang dari 0, berarti bisa min 2 derajat Celcius. Kenapa? Karena terhalang oleh molekul-molekul gula. Kalau antara molekul H2O mau mepet, terhalang oleh terhalang oleh gula, berarti dia butuh lebih dingin lagi. Sekarang yang keempat, tekanan osmosis. Oh ya, berarti kalau ini titik bekunya mengalami penurunan. Nah, ini penurunan titik beku. Tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis itu seperti apa? Tekanan osmosis itu bergeraknya molekul-molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang pekat. Nah, kenapa kok yang bergerak kok pelarut? Biasanya di sini pelarut kan air ya. Coba kita lihat, kenapa kok yang bergerak kok pelarut? Nah, ini kalau saya gambar bentuknya, misalnya saya punya tabung U. Nah, tabung U ini saya isi air, saya isi larutan. Larutannya ini saya tutup dengan selaput semi permeabel. Nah, selaput semi permeabel itu seperti kertas saring. Berarti kalau kertas saring kan gunanya untuk menyaring. Cuman kalau selaput semi permeabel itu kertas saring yang lubangnya lebih kecil daripada kertas saring. Kalau kertas saring itu misalnya saya pakai untuk memisahkan gula dengan air dalam larutan gula, maka semua gula dan airnya akan lolos dari dari kertas saring. Tapi berbeda dengan selaput semi permeabel. Ini saya misalkan di sini tuh misalnya larutan gula. Larutan gula.
20%, yang ini larutan gula 80%. Nah, ini 20%, ini 80%. Dah. Ini airnya, yang ini airnya. Ini cuman ini gula, ini yang lainnya tuh air. Nah, apa yang terjadi? Karena di sini air itu molekulnya lebih kecil daripada gula, kan berarti di sini ada gula, ada air. Ada gula, ada air. Di sini airnya 20%. Di sini berarti airnya 20%. Kalau yang ini kan airnya yang 80%. Nah, karena air itu partikelnya lebih kecil. Kenapa kalau lebih kecil? Karena MR-nya kecil. Air itu H2O. MR-nya 18. Gula C12, 22O11. 342 MR-nya. Berarti kan besar gula kan, ini kan lebih kecil. Kalau MR-nya kecil berarti partikelnya lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti yang bisa keluar masuk di sini adalah partikel yang kecil. Kenapa kok kecil? Karena di sini lubangnya kecil, sehingga yang bisa keluar masuk itu partikel kecil. Siapa partikel kecil di sini? H2O. Oh, berarti nanti H2O-nya bisa keluar masuk. Nah, karena di sini H2O-nya banyak, maka H2O-nya akan lari ke kanan. Dari larutan gula 20%, airnya akan lari ke larutan gula 80%. Akibatnya nanti ini akan turun. Nanti dia akan turun. Ini turun. Nanti ini akan naik. Nah, berarti nanti ini airnya ini turun, yang di sini airnya naik. Nah, ini namanya tekanannya P. P itu tekanan.